yaitu kajian sinologi yang insyaallah akan dikaji sama Ustaz Abdi atau yang terkenal dengan Kang Afgan. Salah. Untuk itu tetap kita kajian berjalan seperti biasa ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, juga malam Rabu. Tetap kita berjalan seperti biasa. Dan insyaallah sebentar lagi sambil menunggu jamaah yang lain kita kaji, karena kajian sinologi ini sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan ya, yang kadang di luar nalar kita, kadang di luar wawasan kita baru tahu, baru ngeh sekarang ya Allah. Ternyata kajian ini yang akan membuka pikiran kita, yang akan membuka paradigma kita yang selama ini belum diketahui. Mungkin untuk sambil berjalan, sambil menunggu teman kita, sohib kita datang, mungkin kita akan buka aja insyaallah dengan Kang Afdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak jemaah pesantren karyawan Asilmu yang berbahagia, masih dalam suasana Idul Fitri. Perkenankan saya untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, karena kebetulan pada saat kemarin Idul Fitri saya sedang tidak enak badan, sedang sakit, jadi belum sempat untuk keliling silaturahmi gitu. Jadi melalui forum ini mungkin bisa terwakilkan ya. Nah, untuk kajian sendiri, kenapa saya ambil tema kembali Illuminati? Dulu sudah pernah kita bahas Illuminati, jadi sekarang hanya sedikit mereview ya, karena terkait juga hal yang baru-baru ini sedang heboh juga ya, tentang simbolisme di salah satu masjid yang kemarin alhamdulillah sudah tabayun, dan kita sudah mendengarkan juga mungkin penjelasan dari masing-masing pihak. Nah, mungkin kita ambil jalan tengahnya gitu ya. Bagaimana caranya menyikapi hal tersebut gitu. Karena apa? Karena ternyata setelah saya renungkan gitu, perdebatan kemarin itu ternyata pengulangan sejarah, Pak. Pengulangan sejarah terkait dengan sejarah Illuminati itu sendiri gitu. Illuminati
itu berawal dari mungkin ribuan tahun yang lalu. Itu berawal dari Raja Namruj ya. Hanya saja kalau saya tarik sejarahnya ke Raja Namruj itu kejauhan, Pak. Mungkin waktunya tidak cukup. Jadi saya tarik saja sejarahnya itu dari sekitar tahun 1300-an. 1300-an setelah Masehi. 1300 setelah Masehi. Pada masa-masa tersebut gap atau jurang pemisah antara ilmu pengetahuan, ilmu eksak, sains dengan agama itu sudah tercipta, Pak. Waktu itu yang berjaya adalah, yang bertikai itu adalah antara ilmu pengetahuan, orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, yang mengetahui ilmu eksak ya, ilmu pasti, dengan para biarawan atau para pastor dari gereja pada saat itu. Nah, apa yang membuat mereka bertikai? Ternyata kalau menurut para ilmuwan itu bukan hal yang prinsip gitu, karena mereka sudah punya pastinya, mereka sudah punya faktanya. Tetapi bagi para agamis ini adalah hal yang prinsip. Ini contohnya. Pada saat itu Galileo Galilei ya, menyatakan bahwa bumi itu bulat. Bumi bulat dan beredar mengelilingi matahari. Galileo Galilei. Sedangkan yang selama ini diketahui bagi para agamis tadi, bahwa benda langitlah yang mengelilingi bumi. Artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan tadi sudah merusak akhlak mereka. Ilmu pengetahuan tadi akan meruntuhkan keyakinan-keyakinan yang sudah ada di kitab suci mereka. Gitu. Nah, dari mana para biarawan ini tahu bahwa benda langit itu yang bergerak mengelilingi matahari? Nah, contoh, di dalam salah satu kitab suci mereka diceritakan peperangan antara Nabi Yusak yang akan merebut kembali Palestina atau dulu Kan'an namanya. Jadi setelah sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, tampuk pemimpin Bani Israel itu jatuh kepada Nabi Yusak. Masih ingat Nabi Yusak, Pak? Nabi Yusak itu nabi yang menemani Nabi Musa mencari Nabi Khidir yang bawa ember isinya ikan. Nah, itu Nabi Yusak. Nah, sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Yusaklah yang memimpin Bani Israel pada saat itu untuk penyerangan merebut kembali tanah Palestina dari kekuasaan Raja Nebukadnezar. Pada saat peperangan memuncak, pasukan Bani Israel, pasukan Nabi Yusak itu sudah mulai mau menang, Pak. Hampir menang. Waktu itu hari Jumat sore. Hampir menang. Nah, masalah yang timbul adalah jika matahari terbenam, artinya hari sudah masuk ke hari Sabtu pada saat itu. Sedangkan bagi Bani Israel, hari Sabtu itu hari yang diharamkan untuk berperang. Gitu. Jadi sudah hampir menang, tapi mereka harus menghentikan peperangan dan membiarkan musuh menyerang. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya Nabi Yusak berdoa kepada Allah untuk menghentikan matahari. Dia tertulis di kitab sucinya seperti itu ya.
Jadi Nabi Yusak berdoa supaya matahari di stop dulu nih, dipending dulu, di pause gitu. Dihentikan dulu, dikabulkan sama Allah. Matahari berhenti, artinya sore itu matahari bersinar terus sampai Bani Israel memenangkan pertempuran itu gitu. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Yusak. Nah, hal tersebut dimaknai oleh kaum agamis tadi bahwa matahari itu adalah yang bergerak. Jadi bukan bumi yang bergerak, tapi matahari yang bergerak. Artinya matahari bergerak diminta berhenti gitu, sama Nabi Yusak tadi. Nah, itulah yang menjadi keyakinan berabad-abad, berpuluh-puluh tahun sampai dipecahkan. Keyakinan tersebut diruntuhkan oleh kaum ilmuwan yang tadi Galileo Galilei tadi. Dia punya bukti, punya fakta, dia punya teropong ya. Nah, makanya kaum agamis tadi merasa terancam. Akhirnya merasa terancam. Bagaimana caranya supaya doktrin bumi sebagai pusat tata surya itu tetap berjalan seterusnya. Itu akhirnya dikumpulkanlah orang-orang agamis tadi. Akhirnya mereka memerangi para ilmuwan tadi, menangkap, mempersekusi, mengeksekusi gitu ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan tadi ditangkapin, terus mungkin ada yang dieksekusi. Sebagian besarnya lari Pak, kabur mayoritas itu ke Perancis. Di Eropa itu mayoritas ke Perancis, sebagian besar lagi ke Jerman gitu. Nah, di Perancis nanti mereka akan mau obrak-abrik lagi nih di Perancis. Jadi ilmuwan tadi berkumpul lagi di situ, dan akhirnya nanti membuat kerusuhan, yaitu revolusi Prancis nantinya. Nah, di Jerman mereka membentuk yang namanya Illuminati Bavaria ya, di bawah pimpinan Adam Weishaupt. Nah, sampai situ. Nah, terus kemarin yang waktu saya sih ngelihatnya bukan dialog ya, bukan debat antara Ustadz Rahmat Baikuni sama Bapak Ridwan Kamil. Karena yang namanya dialog itu harusnya ngobrol gitu. Nah, kemarin itu mereka hanya menyampaikan unek-uneknya. Menurut Ustadz Rahmat Baikuni begini, menurut Bapak Ridwan Kamil begini gitu. Akhirnya ditengahi oleh perwakilan dari MUI Jabar gitu kan. Nah, yang saya lihat sih sebenarnya dengan plot cerita yang seperti itu, Ustadz Rahmat Baikuni kalah karena dia sudah menjelaskan duluan. Akhirnya penjelasannya dipatahkan oleh Ridwan Kamil. Harusnya balik lagi, berikan penjelasan lagi Ustadz Rahmat Baikuni gitu. Harusnya begitu sih namanya debat ya. Cuma ya mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, akhirnya. Tapi setidaknya kita punya pandangan. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa oh, ternyata Ustadz Rahmat Baikuni begini, ternyata Bapak Ridwan Kamil begini. Nah, dari debat kemarin akhirnya saya bisa melihat nih kilas balik lagi pertempuran ya, atau perdebatan antara kaum agamis dengan kaum intelektual. Jadi sejarahnya berulang ternyata Pak. Apa yang diperdebatkan? Simbolisme. Simbolisme. Menurut Ustadz Rahmat Baikuni tidak boleh ada simbol-simbol Dajjal di dalam masjid. Kalau menurut Bapak Ridwan Kamil, tidak semua segitiga itu adalah simbol Dajjal gitu. Nah, yang saya ambil kesimpulannya dari pertemuan kemarin itu adalah kaum intelektual itu berusaha menarik pemikiran masyarakat ya, untuk berpikir bahwa tidak semua
segitiga itu simbol Dajjal. Nah, poin itu yang saya nilai bahaya, Pak. Karena apa? Karena suatu saat benar-benar ada simbol Dajjal di dalam masjid, orang akan menganggapnya biasa. Gitu. Karena sudah ada doktrin seperti itu, sama seperti doktrin semua agama sama. Gitu. Nah, itu bahaya, Pak, sebenarnya. Jadi balik lagi ke sejarah tadi, setelah kaum intelektual tadi bubar gitu, terpecah, kabur ke berbagai negara, akhirnya mereka bersepakat, perkumpulan mereka itu bersepakat untuk bergerak di bawah permukaan, membuat suatu konspirasi, bergerak di bawah permukaan, dan mereka akan berkomunikasi. Caranya adalah melalui simbolisme tadi. Jadi simbol-simbol itu adalah cara komunikasi mereka, gitu Pak. Sama seperti gini. Kalau bapak-bapak jalan pakai motor, tiba-tiba melihat di tembok rumah orang ada tulisan XTC, gitu. Itu adalah cara mereka berkomunikasi. Jadi ini adalah wilayah kekuasaan XTC. Tiba-tiba jalan lagi ada GBR, terus ada Moonraker, kayak gitu ya. Nah, itu adalah cara berkomunikasi mereka. Sama seperti kayak gitu Pak. Jadi kaum intelektual tadi berkomunikasi melalui simbol, arsitektur, dan ritual. 3 ranah ini yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, media komunikasi mereka. Jadi suatu saat kita melihat simbol Illuminati, oke, kita hanya melihat, tapi sebenarnya itu adalah alat komunikasi mereka. Nah, masalah yang timbul sekarang adalah simbol-simbol itu sudah masuk ke dalam masjid, Pak. Tempat bukan cuma masjid sebenarnya, sudah masuk ke tempat ibadah. Karena apa? Karena kaum intelektual tadi musuhnya bukan cuma Islam. Ya, waktu perang salib, pasukan salib itu membunuh seluruh orang yang ada di Yerusalem itu, ya Islam, ya Nasrani, mereka bantai semua. Kalau mereka Nasrani, kalau mereka pasukan salib gitu ya, judulnya kan salib nih, salib kan pasti Nasrani. Nah, kalau mereka pasukan salib, harusnya mereka tidak membantai orang Nasrani dong. Tapi ini semua mereka bantai gitu. Akhirnya mereka menguasai Yerusalem untuk mengambil untuk membangun kuil Sulaiman. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaum intelektual tadi ingin membalas dendam, kepada kaum agamis, karena sudah yang pertama menghalangi mereka untuk mengungkapkan ekspresinya melalui penemuan-penemuan. Gitu. Terus yang kedua, kaum agamis tadi sudah membantai saudara-saudara mereka. Nah, mereka akhirnya mau membalas dendam. Caranya seperti apa? Caranya mereka membuat konspirasi. Jadi konspirasi ini sebenarnya bukan cuma sekarang aja, Pak. Sudah dari zaman Nabi Sulaiman contohnya ya. Nabi Sulaiman itu dakwa oleh mereka. Jadi Nabi Sulaiman menyimpan kitab-kitab sihir. Zaman itu kan banyak ahli sihir, Pak. Banyak ahli sihir hitam seperti itu. Nah, kitab-kitab mereka dikubur di bawah kuil Sulaiman tadi. Gitu. Nah, beberapa tahun kemudian, jauh setelah Sulaiman wafat, iblis mewujudkan diri sebagai manusia, meminta orang untuk menggali yang ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman tadi. Akhirnya ditemukanlah kitab-kitab tadi. Nah, konspirasi yang mereka buat adalah, ternyata Nabi Sulaiman itu adalah ahli sihir. Ya pantas saja dia bisa terbang, dia bisa menguasai angin, ahli sihir. Itu berabad-abad, bertahun-tahun pemikiran seperti itu berkembang di kaum Bani Israel, sampai akhirnya dipatahkan oleh Al-Quran. Jadi faktanya ada di dalam Al-Quran. Nabi Isa
setelah Nabi Isa yang asli naik, Bani Israel itu yakinnya yang disalib itu adalah Nabi Isa berpuluh-puluh tahun sampai sekarang. Yang disalib itu adalah Nabi Isa, padahal yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Nah, mereka buat konspirasi sampai mereka buat Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan gitu. Ini hal yang besar, Pak, konspirasi mereka besar sekali gitu. Sampai akhirnya konspirasi itu dipatahkan oleh fakta yang ada di dalam Al-Quran. Jadi konspirasi ini bukan mainan baru sebagainya, bukan hal-hal baru, bukan sesuatu yang baru. Sudah dari dulu sudah ada konspirasi pada dari zaman Nabi. Nah, hal-hal tersebutlah yang dipelajari oleh oleh Bani Israel, oleh kaum intelektual tadi. Mereka mempelajari konspirasi-konspirasi yang sudah ada dan mereka terapkan di zaman sekarang. Makanya sejarah itu selalu berulang, Pak. Sejarah itu selalu berulang karena apa yang mereka terima dari cerita-cerita leluhur mereka terapkan lagi sekarang gitu. Berulang kembali gitu. Nah, lalu bagaimana kita gitu? Di mana posisi kita? Mau tidak mau kita harus menerima bahwa kita ada di tengah pusaran konspirasi tadi, Pak. Kita ada di tengahnya, di dalam pusaran konspirasi tadi. Jadi di sekeliling kita itu ya konspirasi semua gitu. Itu fakta yang harus kita terima, mau tidak mau. Nah, bagaimana menyikapinya? Seperti tadi, konspirasi tentang Nabi Sulaiman dipatahkan oleh Al-Quran, konspirasi Nabi Isa dipatahkan oleh Al-Quran, Nabi Musa pun konspirasinya dipatahkan oleh Al-Quran. Konspirasi yang ada di sekitar kita suatu saat akan dipatahkan juga oleh Al-Quran gitu. Makanya kita jangan sampai kehilangan Al-Quran gitu, Pak. Kita jangan sampai kehilangan Al-Hadis, karena itu adalah satu-satunya senjata kita untuk melawan konspirasi-konspirasi yang ada gitu. Jangan sampai kita kehilangan, jangan sampai kita lepaskan, karena Al-Quran sendiri isinya sejarah-sejarah yang sudah ada. Jadi apa yang sudah ada dipatahkan oleh Al-Quran, apa yang sudah ada dijelaskan oleh Al-Quran gitu. Kayak cerita Nabi Musa misalnya. Cerita Nabi Musa. Orang akan banyak bingung ya. Orang akan banyak bingung ketika ada kalimat di dalam Al-Quran yang menjelaskan Maryam binti Imron ukhti Harun gitu. Orang akan dari kalimat itu orang sudah pasti bisa menarik kesimpulan bahwa itu adalah ibundanya Nabi Isa gitu ya. Padahal tetehnya Nabi Musa juga namanya Maryam. Kakaknya Nabi Musa namanya Harun. Harusnya Maryam ukhti Harun itu lebih tepat disematkan kepada tetehnya Nabi Musa tadi. Apalagi bapaknya Nabi Musa namanya Imron juga. Jadi pada saat Al-Quran menjelaskan Maryam binti Imron, itu kita harus benar-benar lihat sejarahnya, apa yang diceritakan. Makanya sejarah itu tidak bisa lepas sebenarnya dari penafsiran Al-Quran gitu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sebenarnya patut berbahagia gitu. Karena apa? Karena konspirasi tadi ya, itu suatu saat di padang mahsyar akan dimintai pertanggungjawabannya. Kayak misalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman akan dimintai pertanggungjawabannya di padang mahsyar nanti. Nah, siapa yang bisa membela Nabi Sulaiman?
ya umat yang memegang sesuatu yang bisa mematahkan konspirasi di zaman Nabi Sulaiman, yaitu umat Rasulullah SAW. Sama Nabi Isa juga seperti itu, semua nabi seperti itu. Karena kitab ini menyempurnakan semua kitab yang sudah ada sebelumnya. Nah, kembali ke simbolisme tadi. Simbol-simbol Dajjal ya, itu sebenarnya sudah banyak sekali Pak, tersebar di seluruh dunia. Dan sebagian besar memang bentuknya segitiga. Sebagian besar bentuknya adalah segitiga. Ada yang berbentuk ya burung hantu, simbol Bohemian Grove ya. Ada Skull and Bones, itu simbol Skull and Bones, jadi simbol bajak laut gitu. Itu simbol Skull and Bones namanya. Perkumpulan rahasia juga, Bohemian Grove juga perkumpulan rahasia juga. Terus ada kolateral kolateral gitulah namanya, seperti itu. Jadi perkumpulan rahasia yang tersebar tadi akhirnya mereka membentuk satu keputusan dan mereka akhirnya bersatu di bawah panji Freemason gitu. Jadi perkumpulan rahasia tadi setelah tersebar mereka menyatukan visi dan akhirnya bersatu di bawah bendera Freemason. Freemason pun punya simbol juga dan bentuknya juga mirip segitiga juga sebenarnya. Jadi kalau ada kalimat tidak semua segitiga itu adalah simbol Dajjal, saya kurang setuju. Karena apa? Karena suatu saat simbol Dajjalnya yang benerannya muncul, kita akan menganggap itu biasa. Nah, itu bahaya Pak. Sementara orang-orang di luar sana sudah berkonspirasi untuk menguasai dunia ini gitu. Nah, kalau kita menganggap konspirasi mereka biasa, ya terus siapa yang akan melawan mereka gitu. Karena itulah yang mereka inginkan. Mereka menginginkan bahwa orang tidak akan terkejut nanti pada saat Dajjal muncul. Mereka menginginkan manusia itu pada saat Dajjal muncul udah biasa aja gitu. Padahal fitnahnya luar biasa Pak. Menyebar melalui udara fitnah Dajjal itu, sampai kita diminta menutup jendela, menutup rapat-rapat, karena fitnah Dajjal itu seperti fitnah cacar air. Menyebar melalui udara gitu. Kita tidak akan sadar bahwa kita sudah terkena fitnahnya gitu. Ada lagi yang bilang bahwa fitnah Dajjal itu belum ada, orang Dajjalnya juga belum muncul gitu. Ada lagi yang bilang begitu. Nah, itu yang bahaya. Sebenarnya buat kita awareness, kehati-hatian tadi yang kita butuhkan gitu. Jadi pada saat kita melihat ada simbolisasi Dajjal, minimal kita tahu gitu. Minimal kita tahu bahwa itu simbol Dajjal. Berarti orang di situ sudah terkena fitnah Dajjal gitu. Terlepas dari orang itu sadar atau tidak gitu Pak. Karena ada orang yang tidak sadar bahwa dia sudah terkena fitnah Dajjal. Ya, saya tidak tahu, tidak ada yang memperingatkan saya, kan kayak gitu kemarin ngomongnya, gitu. Nah, makanya sebenarnya pengetahuan tentang akhir zaman ini juga perlu juga. Sebelumnya kajian yang kita bawakan itu adalah kajian senologi, tapi insya Allah kedepannya nanti kita akan bergerak kajiannya ke eskatologi namanya Pak. Eskatologi itu ilmu tentang apa yang akan terjadi di depan. Nah, kalau dari umat Islam, eskatologinya adalah bahan eskatologi tadi adalah nubuah dari Rasulullah SAW. Jadi apa yang sudah Nabi ucapkan di dalam hadis-hadisnya itu banyak tentang akhir zaman Pak. Ternyata Pak, contoh
di akhir zaman nanti umatku akan sejahtera sampai uang-uang kertas mereka akan bertebaran di jalan. Padahal di zaman Nabi belum ada uang kertas, tapi nubuahnya sudah ada gitu. Nah itu eskatologi Pak. Contoh lain, di akhir zaman nanti umatku akan jauh dari Al-Quran. Mereka akan sibuk dengan tulisan yang mereka bikin sendiri, dan tulisan itu akan berpindah-pindah. WhatsApp, SMS, sudah ada nubuahnya. Jadi Masya Allah luar biasa Pak. Kalau kita lihat apa yang sudah dinubuahkan. Makanya pada saat Nabi bilang lubang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini, itu nubuah. Ya Allah alam, itu 1400 tahun yang lalu sebesar ini Pak lubangnya. Sekarang kita tidak tahu sebesar apa, mungkin sudah terbuka. Nah nanti juga kita akan coba kaji siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah selain itu juga awareness tadi akhirnya akan melindungi kita dan keluarga kita juga Pak. Jadi pada saat kita tahu bahwa itu adalah simbol Dajjal gitu, anak-anak kita akan kita protek. Kan banyak tuh Pak anak-anak yang pakai baju gambar apa sih, Alan Walker ya. Alan Walker itu simbolnya mirip simbol Freemason Pak. AW itu mirip simbol Freemason. Nah apa jadinya anak-anak kita kalau pakai baju AW itu tadi? Nah, kembali lagi mereka bergerak dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Nah yang paling banyak simbol ini Pak. Bahaya sekali simbol ini. Karena apa? Karena akan matching, akan sejalan dengan tujuan mereka tadi. Tidak semua segitiga itu simbol Dajjal. Artinya mereka akan biasa pakai simbol-simbol Dajjal. Tiba-tiba pakai baju bajak laut gitu. Mereka tidak akan tahu itu simbol Skull and Bones. Mereka malah bangga pakai simbol-simbol kayak gitu Pak. Nah jadi akhirnya kita akan memproteksi keluarga kita. Kita akan melindungi keluarga kita dari simbol-simbol tadi. Pola pikir tidak semua segitiga itu simbol Dajjal atau simbol Illuminati, itu kita buang jauh-jauh. Mulai sekarang tidak hampir semua segitiga itu adalah simbol Illuminati. Yang pasti kita harus ketahui tanda-tandanya dulu, gitu ya. Kita harus ketahui tanda-tandanya dulu. Yang segitiga atasnya kepotong itu sama kayak yang tertera di uang $1, ya. Sama kayak yang tertera di uang $1. Segitiga yang atasnya kepotong. Orang bilang itu trapesium. Oke. Nah, cuma tiba-tiba di tengahnya ada bulat, gitu kan? Dibilang lagi itu dari pihak lain yang bikin itu, bukan saya. Gitu. Ya, oke lah, gitu. Tidak masalah. Gitu. Tapi setidaknya kita tahu masalah sholat di masjid itu membatalkan akidah atau tidak. Nah, itu Allahu a'lam, harus dikaji secara fikih lebih mendalam, gitu. Karena Allah sendiri, Nabi sendiri bilang semua tempat di bumi ini adalah masjid kecuali kuburan dan toilet, gitu. Artinya apakah masjid itu juga layak untuk dipakai sholat? Ya itu harus dikaji oleh ahli fikih. Di sini kita mengkajinya dari sisi lain, gitu ya. Nah terus bagaimana pendapat dari agama lain mengenai hal tersebut? Gitu. Karena tidak sedikit juga simbol Dajjal yang ada di gereja. Kemarin juga kan di katedral mana gitu, ada simbol Dajjal juga.
Terus ada juga simbol apa burung, bukan burung, singa yang ada sayap gitu. Nah, itu simbol juga sebenarnya. Yang ada di rokok-rokok itu Marlboro kan ada gambar singa. Nah, itu simbol juga, Pak. Banyak arsitektur terutama di Eropa yang menggunakan simbol singa tadi. Nah, sayangnya saya tidak sempat bikin slide-nya karena waktunya mepet. Jadi sebenarnya banyak sekali, Pak. Banyak sekali simbol-simbol, termasuk tiang. Tiang kalau di Roma, Vatikan itu disebutnya obelisk. Tiang tinggi kayak jarum tapi tinggi gitu. Nah, itu simbol juga. Kalau di Jakarta ada Monas. Gitu. Nah, itu simbol juga. Terus apalagi ya, banyak, Pak, simbol-simbol itu, Pak. Burung hantu itu simbol Bohemian Group. Jadi hampir seluruh presiden Amerika itu adalah anggota Bohemian Group. Itu perkumpulan tua juga, Pak. Perkumpulan tua juga. Zaman dulu prosesi ritual mereka namanya Cahnabai. Jadi mereka membawa anak-anak kecil, anak-anak bayi gitu. Terus ditaruh depan patung burung hantu yang mereka bikin besar, terus mereka bakar. Itu namanya prosesi Cahnabai. Di transliterasikan bahasa sekarang jadi kanibal gitu, Cahnabai. Nah, ritual seperti itu masih dilakukan sampai sekarang sebenarnya, tapi tidak lagi menculik anak-anak bayi lagi gitu. Cuma mereka hanya membakar seperti api unggun di depan patung burung hantu tadi. Masih ada, Pak, ritualnya sampai sekarang gitu. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Apakah ada yang seperti itu? Itu kan di luar negeri tuh, di Amerika. Di Indonesia sendiri sebenarnya dari zaman penjajahan Belanda itu sudah masuk, Pak, paham-paham Freemason. Bahkan Masjid Al-Ukhuwah itu dulunya loji Freemason, Pak, yang ada di Jalan Wastu Kancana. Itu dulunya markas Freemason, namanya Loji Sanjan. Orang-orang daerah situ bilangnya rumah setan, Sanjan setan gitu. Karena sering dilakukan ritual di situ, ritual penyembahan iblis kayak gitu, penyembahan setan. Makanya disebut rumah setan. Akhirnya di tahun 1960-an dirubuhkan oleh Presiden Soekarno dan dibuatlah masjid di situ. Ya, jadi Masjid Al-Ukhuwah di situ. Dan itu pun ada juga simbol-simbol juga sebenarnya di situ. Banyak juga simbol-simbol kalau menurut Bapak Ridwan Kamil. Banyak juga simbol-simbol Dajjal yang ada di situ. Gitu. Ya, wallahu alam apakah yang membuat simbol itu sengaja ataukah mereka tidak tahu, wallahu alam. Perlu dikaji lagi. Yang jelas untuk membersihkan tempat ibadah dari simbolisme tadi perlu fatwa sebenarnya. Suatu saat nanti turun fatwa dari MUI bahwa hal tersebut tidak boleh ada di masjid, maka otomatis harus direnovasi masjid-masjid tadi. Harus dihilangkan semua simbol-simbolnya karena kaum Illuminati ini bergeraknya mereka seperti fitnah setan, Pak, fitnah iblis, seperti was-was iblis. Jadi mereka tidak akan menghalangi orang-orang untuk beribadah gitu. Baik ibadah sok saum, sok tadarus, baca Quran, silakan berkumpul di masjid gitu. Mereka tidak akan menghalangi hal tersebut. Hanya saja yaitu tadi mereka akhirnya membuat ibadah umat Islam tadi melenceng akhirnya. Gitu. Caranya gimana? Caranya dengan membangun arsitektur ala mereka. Itu misalnya. Itu bisa melencengkan
ibadah umat Islam. Mereka akan membuat siaran langsung MotoGP pas maghrib atau isya gitu. Akhirnya umat Islam harus memilih nih mau sholat dulu atau MotoGP, dan sholat isya mah panjang waktunya ini sholat heula MotoGP heula gitu ya. Akhirnya mereka membuat siaran langsung final Piala Champion Tottenham lawan Liverpool tengah malam jam 2. Akhirnya umat Islam harus memilih nih tahajud heula laju heula lebar gitu. Bisi menuju takbiratul ihram rakaat kedua gol kan lebar gitu ya. Itu bahaya gitu. Mereka tidak akan menghalangi umat Islam untuk sholat, tapi mereka akan membuat acara tandingan gitu. Acara tandingan gitu. Nah, subuh-subuh bagaimana caranya supaya umat Islam itu tidak bangun. Akhirnya mereka, nah ini salah satu hal yang penting juga. Kaum Zionis ini mereka ada proyek-proyek raksasa, Pak. Ada proyek-proyek raksasa. Salah satunya namanya Project HARP. HAARP. High Active Aurora Research Project. Apa ini HARP? Naon deui ieu? Dieur deui. Oke, orang kupas. Cuma intinya gini. HARP ini adalah alat untuk memanipulasi cuaca. Gitu. Alat untuk memanipulasi cuaca. Jadi mereka alat ini mengirimkan gelombang listrik tingkat tinggi untuk memanaskan atmosfer di mana mereka mau mengobrak-abrik cuaca suatu negara. Gitu. Jadi dipanaskan atmosfernya, mereka bisa bikin hujan di situ. Mereka bisa bikin kemarau di situ. Itu mereka bisa bikin suatu daerah itu panas, mereka bisa bikin suatu daerah itu dingin. Makanya kalau terkait akhir zaman ya, ada hadis bahwa suatu saat Dajjal itu akan menuju ke langit, maka akan berkumpul awan dan turun hujan. Bisa jadi awan itu berkumpul karena alat tadi, HARP tadi. Gitu. Nah, hal lain yang berbahaya dari HARP ini adalah dia bisa mengeluarkan gelombang namanya extremely low frequency. Kan ada LF tuh low frequency, ada VLF very low frequency. Nah ini dia bisa mengeluarkan ELF extremely low frequency. Gelombang itu saking rendah frekuensinya itu bisa ditusukkan ke otak, Pak. Bisa ditusukkan ke otak. Sehingga mereka bisa membisikkan kata-kata melalui gelombang tadi ke otak manusia, gitu. Bunuh dia di otak, keluar kayak gitu terus, Pak. Kayak bisikan-bisikan seperti itu, akhirnya dibunuh. Nah itu bahaya. Ditambah lagi mereka sedang mengembangkan sekarang teknologi 5G. Kan sekarang yang kita pakai 4G nih. Nah 4G itu dikembangkannya oleh perusahaan di Kanada. Nah sedangkan 5G ini dikembangkannya murni oleh Israel. 5G itu akan mendukung gelombang extremely low frequency tadi melalui perangkat handphone itu lebih cepat masuk ke otak karena ditambah radiasi gitu. Lebih cepat lagi masuk ke otaknya. Di negara, saya lupa negara apa, kalau nggak salah sih Skandinavia gitu. Teknologi 5G dilarang, Pak. Karena dari radiasinya saja bisa langsung terasa di kulit. Saking kuat radiasinya, Pak. Ratusan kali lebih cepat dari 4G. Jadi kalau kita download kajian misalnya yang ukurannya misalnya 100 MB gitu. Biasanya kita kalau pakai 4G download setengah jam gitu misalnya. Nah, ini bisa cuma beberapa detik udah selesai gitu, dengan 5G tadi. Saking cepatnya. Nah, untuk mempercepat itu mereka harus menambah radiasinya
Nah, makanya radiasinya akan terasa ke kulit, Pak. Jadi kalau kita megang HP itu mungkin tangannya akan merah-merah tiba-tiba, saking tingginya radiasi tadi. Nah, itu akan masuk ke Indonesia, Pak. Siap-siap. Perangkat sudah ada, tinggal pengesahan aja untuk teknologi itu masuk ke Indonesia. Gitu. Cuma ya Allahu alam apakah teknologi itu nanti diterima atau tidak oleh pemerintah, ya kita doakan saja semoga sudah cukup 4G aja lah. Gitu. Udah cepat, lumayan ngebut gitu. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak lama oleh mereka gitu, karena strategi atau perencanaan kaum intelektual tadi itu mereka akan berpikir puluhan tahun ke depan, Pak. Mereka akan berpikir puluhan tahun ke depan. Contoh, di tahun 80-an itu sebenarnya sudah ada mobil Matic. Tahun 80-an itu kayak Mercedes, kayak BMW itu sudah ada mobil Matic gitu. Sementara kita masih pakai kijang kotak gitu, yang keras ya. Mereka sudah ini mobil Matic Jepang kayak teknologi VVTi kayak itu zaman dulu sudah ada, Pak. Cuma teknologinya mereka keluarkan secara dicicil gitu untuk keperluan bisnis juga gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut sebenarnya ada di sekitar kita, tinggal kita ngeh atau tidak, kita sadar atau tidak. Simbolisasi, arsitektur, ritual-ritual seperti itu ada di sekitar kita. Misalnya di Korean Wave itu, nah itu yang bahaya tuh, Pak. Korea itu ritual-ritual ada di tarian-tarian Korea tadi. Nah, jadi lindungi keluarga kita dari apa yang sudah ada di sekitar kita yang bisa membahayakan gitu. Setidaknya kita sudah tahu dulu, setidaknya kita sudah aware dulu. Insya Allah kedepannya kita akan ungkap satu persatu apa saja yang ada di sekitar kita yang harus kita kita perhatikan gitu, harus kita waspadai gitu ya. Sudah bisa kita tutup saja, mungkin insya Allah dilanjutkan lagi lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.